Selamat datang di podcast Mak Rempong. Kali ini kita mau ngobrolin soal yang sempat viral minggu lalu. Nah, gue udah ngadirin ada 4 narasumber yang mungkin akan ada pro dan kontra soal produk ini. Nah, yang pertama dari yang pro nih ada Nanda sama Sela. Halo, apa kabar? Nah, yang dari yang kontra ada Pipit dan Andre. Hai. Nah, kita mulai aja nih soal produk yang sempat viral itu. Yang pertama, yang mungkin kalian udah tahu sih, namanya tuh BTS Meals dari McDonald. Nah, gue nggak disponsori ya sama McDonald, tapi kita mau ngebahas nih, kayaknya ini penting banget. Gue tanya dulu nih sama Nanda sama Andre, sejak kapan? Sama Sela, sejak kapan sih kalian tuh suka sama K-pop? Mungkin dari Sela dulu deh. Aku dulu. Sebenarnya aku tuh basicnya bukan K-pop gitu loh, Ma. Mungkin lebih tepatnya sejak kapan sih suka sama BTS. Oh ya. Sebenarnya pertama kali notice BTS itu waktu single mereka di Idol, karena lagi rame-ramenya banget tuh kan happening pas mereka menang Billboard yang beberapa tahun lalu, yang pertama kali mereka menang. Akhirnya tuh cari-cari tahu kan tentang mereka, kok sebegitu happeningnya, sebegitu ramenya kan, makanya cari tahu mereka gitu, dan ngelihatnya tuh di MV Idol pertama kali. Dari situ mulai cari-cari tahu tentang mereka, lama-lama jadi suka gitu. Sukanya lagunya atau personilnya nih? Yang mungkin kayak kata orang sih, kalau kata gue nih mukanya sih sama semua, tapi emang sih pasti nggak tahu ya, orang-orang pesuka K-pop ini kayak gue nih nggak ada suka ada enggaknya sih. Cuman gue bingung kalau ditanya namanya siapa, gue nggak bisa menjelaskan karena menurut gue nih mukanya sama semua ya kan, pokoknya ganteng lah ya kan. Nah, kalau menurut kalian, menurut Sheila nih gimana? Lu sukanya lagunya atau personilnya atau apanya nih? Kalau pertama kali itu sebenarnya secara personal, Mas, orang-orangnya awalnya sukanya. Justru waktu notice MV Idolnya itu tuh belum suka, masih biasa aja, kayak masih, karena jujur nggak begitu gimana pas denger MV Idolnya gitu. Tapi begitu cari tahu tentang reality show mereka, terus mereka punya program sendiri di YouTube kan, kayak Run BTS dan lain-lain gitu. Dari situ mulai suka personalnya mereka gitu, kepribadiannya mereka gitu, kehidupannya mereka. Nah, kalau Nanda gimana? Suka banget BTS-nya atau apanya nih? Kalau aku sih suka BTS, sebenarnya udah tahu BTS dari lama. Cuma suka-sukanya tuh baru-baru ini. Nah, terus kalau sukanya itu sebenarnya ke lagunya mereka sih, lagu-lagunya mereka, terus baru ngepoin member-membernya gitu. Terus akhirnya suka ya. Nah, Sela sama Nanda masuk nggak sih ke klub ARMY? Apa ya? Namanya klub ARMY kok nggak salah ya? Iya, ya. Fansnya. Kalian gabung nggak sih ke fansnya ARMY itu? Pasti sih, karena setiap yang suka BTS itu namanya jadi ARMY gitu. Oh gitu. Nama fandomnya mereka gitu. Oh gitu. Jadi nama fandomnya tuh ARMY ya. Jadi kalau gue ngomongin ARMY, berarti gue juga bisa nih masuk ke klubnya BTS nih. Bisa. Oh bisa ya. Oke. Nah, bentar nih. Ini gue tanya dulu sama ada 2 orang nih. Kayaknya dari tadi mau kita ngomongin BTS, kayaknya agak-agak mukanya bingung, kesel atau gimana nih ya kan? Kalian tahu nggak sih BTS itu apa? Enggak sih. Nggak tahu ya? Enggak. Andre tahu nggak? BTS tahu sih, sebenarnya tahu kayak boy band dari Korea nya. Oh, cuman gitu doang. Iya, cuman nggak Tapi tahu. nggak tahu basic yang kayak di Iya, dalamnya, gimana? kayak orangnya, namanya atau apapun kita nggak Tapi tahu. kalian tahu lagunya? Enggak. Nggak tahu juga? Nggak tahu. Gue sih tahu, tapi gue nggak bisa nyanyiinnya. Jadi mungkin gue lebih lebih bagus lah ya. Tahu doang lagunya, tapi nggak tahu orangnya juga. Oke. Nah, kita ngebahas yang viral banget nih kemarin soal BTS Meals dari McDonald. Sela sama Nanda beli nggak sih? Beli ya? Bus. Ngantrinya berapa lama? Beli sendiri, pakai online atau atau nitip? Nitip sih aku. Nitip. Kalau Sela? Sama. Nitip juga. Belinya berapa paket? Satu. Satu. Kalau Pipit sama Andre beli nggak? Cuma lihat-lihat aja sih, tapi sebenarnya kayak untuk kepengen beli sih nggak ada sih, karena Nggak kita kepengen? mungkin nggak kepengen. Andre beli nggak?
pengen beli sebenarnya, cuman karena isinya kayaknya sama aja tentang market ya akhirnya enggak sih, apalagi dengan adanya promo BTS yang kemarin itu lagi rame banget. Kan jadi rame banget tuh, jadi kayak membuat kita tuh yang nggak ngerti apa-apa kayak keganggu aja gitu, jadi kita mau mesen menu KFC lainnya jadi Itu kayak kayak di cancel mulu. iya benar, Ya kan ganggu soalnya, banget. ya soalnya kan kalian tahu lah, geng ARMY ini tuh berapa ratus di Jakarta tuh berapa ribu tuh, gue yakin mereka tuh semua beli, walaupun ada juga nih kayak kalian berdua nih yang kayak nggak tahu, tapi aku pengen beli aja, siapa tahu gue bisa jual lagi kan. Nah kalian tahu nggak sih harganya berapa? Sebelum dijawab nih sama yang Mungkin punya ARMY nih, Mungkin sekitaran 40-an 50-an mungkin ya. murah loh ternyata. Iya murah. Tapi Kalau di Shopee sih lumayan cukup mahal ya, sampai 100 Oh gitu? lebih. Oh jadi di online tuh berbeda-beda ada ya? di Shopee juga. Oh, Shopee gitu. Food gitu. Oh ini gue tanya sama yang ini lah, yang beli. yang beli nih, berapa sih sebenarnya harganya? Harga ya udah. Ya kayak mau berbeda kali juga ya. Kalau Nanda belinya berapa Kalau harganya? aku sih beli harganya 64.000. Oh 64.000, nggak nyampe 100.000 loh. Itu Keselan sama pajak sama. itu ya, sama pajak sama. sama. Oh jadi harganya standar. Tapi sebenarnya gini, nah yang gue mau tanya nih sama si Alaman, apa sih yang membuat nih produk ini nih apa sih yang membuat kayak viral banget? Apa rasanya yang beda atau setelah lu makan ini lu tuh bisa bahasa Korea gitu loh? Jadi apa sih? Coba diceritain Nanda dulu mungkin. Gimana ya, sebenarnya kan mereka BTS sama MCD ini yang collab ya. Nah di sini sih cuma beda packingnya aja. Oh, isinya sih sebenarnya sama aja kayak MCD meal biasa. Di sini kan bisa dilihat nih ada logo BTS-nya. Oh, Ini karena ada logo ya. BTS-nya, di situ ada logo BTS-nya. Nah sama mereka itu ada sausnya yang mereka suka. Oh yang ini ya, yang ini ya. Nih teman-teman gua kasih lihat ya. Nih, ini nih yang bikin beda nih, yang ini. Nah perbedaannya apa sih yang ini sama ini? Mungkin Sheila kali bisa menjelaskan nih ke yang mungkin nih ada yang belum pernah makan ya kan, atau mau denger lah cerita dari yang udah nyobain banget nih. Coba gimana rasanya, apa sih perbedaan dari saus yang ungu dan pink ini? Kalau yang jadi saus itu kan ada dua, Mm-mm. ada dua. Yang satu Cajun, bacanya gimana ya dek? Cajun, sama yang sweet sauce ya. Jadi kalau yang Cajun itu lebih kayak mustard gitu ya rasanya ya. Mayo, iya kayak mayo gitu. Terus kalau yang sweet sauce itu lebih ke asam manis. Kayak gitu sih, Mak. Coba kalau untuk aku pribadi, aku lebih suka Cajun dibandingkan saus yang satunya lagi. Gitu. Kalau Nanda sukanya mana? Dua-duanya suka. Oh dua-duanya suka. Nah ini loh ada perbedaannya dari sambelnya, dari sausnya. Kalian nggak mau nyoba? Enggak loh, kayaknya kita lebih suka Iya, ya. saus tomat, saus sambal Lebih biasa. suka saus tomat yang pada umumnya Iya, sih, iya. nggak yang aneh-aneh. Oh yang menurutnya produk McD ya, Iya, spesial produk Kalau McD kata ya. orang sih katanya rasanya balsem. Bagus sebelah, banyak yang bilang juga nggak enak Nggak sih. enak gitu. Jadi kita nggak mungkin beli sih. Iya Jadi sih. karena kita sudah record kayak rasanya kayak gini sih, mending kita makan biasa aja. Benar. Oh gitu ya. Tapi Mak, tadi kan Mak tanya kan, apa sih yang bikin spesial dari menu Iya. Beras Meal ini? Jadi sedikit info aja, jadi menu kolaborasi antara BTS dan McD ini adalah menu-menu yang disukain sama member BTS gitu, Oh, yang bikin gitu. spesial. Dan memang kalau untuk orang awam tuh kan nggak tahu kan, Ah. kalau bagi kita fans tuh tahu gitu. Jadi kita kayak pengen tahu rasanya yang belum pernah nyobain, pengen tahu rasanya menu yang sering atau disukain sama member gitu. Oh gitu. Nah sebenarnya pertama kali ada produk McDonald BTS ini tuh dari mana sih? Atau misalkan nih Indonesia tuh bikin aja lah, atau memang dari McD-nya? Dari McD-nya sih ya, dari McD-nya sama emang collab sama BTS-nya. Oh. Jadi di setiap negara nanti akan keluar tapi nggak langsung barengan gitu. Oh, Kayak gitu. Misalnya sebelum di sini Ah. ada di Malaysia gitu. Nah kalian nih sebagai apa ya bilangnya komunitas ARMY gitu ya, ngeliat kayak kemarin si McDonald tuh sampai beberapa gerainya ditutup gitu ya. Terus kayak antrian ojek online nih kayak katanya tuh cuman satu demi 64.000 tadi gitu kan, nunggu 3 jam 2 jam gitu untuk nganterin ke ARMY yang ada di Indonesia gitu kan, atau ya di mana lah yang ada McD itu. Menurut kalian tuh worth it nggak sih dia begitu? Atau memang dari McD-nya yang tidak ada persiapan? Menurut kalian nih sebagai ARMY yang pengen banget nih nyobain si BTS ini,
Gimana? Kalau worth it atau enggaknya sih itu ditanyain sama kita Mm-mm. fans, otomatis kita akan jawab worth it. Ah. Tapi di luar fans pasti akan ada banyak pertanyaan tuh, tadi Mbak bilang, Ya. kayak teman-teman yang bilang Kayak mukanya udah ganas banget nih kan, kayak pengen kayak gitu ya. Iya, kayak- Sabar ya, terus banyak banget kan yang di Hmm. TikTok, di Twitter kayak bilang apaan nih sih cuma kayak gini doang, Hmm. tapi begini-begini Nah. kayak gitu. Tapi bagi kita tuh worth it banget sih, Mak. Oh. Kayak tadi aku bilang, udah aku sampein bahwa ini tuh menu-menu yang memang disukain sama member gitu kan. Jadi kita pengen tahu menu yang disukai member tuh kayak gimana sih, kayak gitu. oh gitu nih, tunggu nih, Terus? aku balik nih ke belakang dulu nih. Ini udah nafsu banget nih, sabar ya Sheila, tunggu ya. Nih kayak kalian gimana nih menurut kalian yang kayak kemarin ojeknya sampai 2 jam ya kan, terus ngantri berapa lama, terus Grey McD ditutup tuh menurut kalian gimana sih? Oh, sangat merugikan sekali. Waduh. Gimana dong? Maaf nih, jangan emosi ya. Kata mbaknya, kata Mbak Selai tadi itu kan berbicara dia pengen mencoba apa yang membernya itu suka, ya kan? Kayak nugget sama kentang. Iya, iya. Lah, emang MCD baru jual nugget kentang baru-baru ini ya? Beneran. Kan udah lama juga nugget kentang itu ada di MCD. Ini antara dia mau nyobain nugget MCD-nya atau emang kemasannya nih? Nah, biasanya Kalau emang kemasan mah jual kemasan biasa bisa aja, aja jual ya. kemasan aja. Kalau untuk bisa. nugget sama kentang tiap hari juga Tiap kita hari bisa juga. beli. Dan kita bukan dari BTS juga kita makan. Ya sebenarnya bisa aja nge-print sendiri sih ya. Iya. sebenarnya. Nah, gimana nih? Namanya logo-logo BTS Iya. ya. Tapi kalian nggak bisa gitu. Balik ke Nanda ya kan sebagai orang ARMY kayak wah panas nih kan, nih panas nih ya kan. Ayo gimana nih yang menurut orang-orang di berdua ini nih yang bilang kentang biasa aja ya kan, nugget biasa aja. Iya menurut Nanda apa sih sebenarnya yang membuat worth it banget nih, ini harus dibeli walaupun ngantri 2 jam gitu. Aku tuh pernah baca gitu di kutipan buku itu. Kayak mereka tuh bilang sebenarnya yang ngejual bukan apa yang lu jual, tapi makna apa yang lu jual gitu. Jadi kenapa kita mau beli, karena kita ngerasa oh ini tuh collab sama idol kita, jadi kita pengen ngehargain itu dengan cara ya beli gitu. Mengapresiasi. Dia mengapresiasi mereka. MCD udah capek-capek gitu collab sama BTS, dan kita tahu BTS itu kan kayak udah wow banget gitu, udah keren banget, masa kita nggak menghargain, nggak beli gitu. Terus juga kan kita juga mau nyobain rasanya kayak yang dibilang Kak Sela. Iya. Cobain. Gue sendiri sih belum pernah nyobain ya. Gue pengen tanya-tanya rasanya seperti apa sih ya kan gitu. Cuman, nah gue balik nih sama kalau menurut kalian nih ada yang ngejual nih tempat bekasnya ini nih bekas nih kan udah isinya, kalian mau beli nggak sih? Enggak. Karena lumayan mahal kalau dijual, Iya. dan kita Oh, gitu? mungkin kita mikirnya ngapain beli kayak gitu ya, mending duitnya mungkin beli yang Yang lain aja. yang lebih bermanfaat lah ya. Nah tadi kan balik nih ke pertanyaan yang tadi kan kalian bilang cuma beli packaging doang gitu loh. Nah menurut kalian ya ini kan ya worth it lah, kalau menurut Nanda dan Sheila ini worth it banget nih ya kan, untuk disimpan sebagai orang-orang BTS gitu kan, ARMY Indonesianya ya kan. Nah kalau menurut kalian nih dikasih nih, dibeliin lah sama Nanda, Mas Sheila ditraktir, kalian mau nggak sih? Isinya mungkin kita makan Isinya ya. kita makan. Paling cuman kalau tempatnya mah Mungkin kita balikin ke orang balik. langsung. Karena dia Atau kalian jual? kan. Mungkin jual ya. Kalau dia mau beli kita jual. Mas Andre mau lepas 25.000. Jual. Oh, oke. Maaf nih ya, yang depan kayak nggak terima nih dari omongan kalian ya kan, kayak ini tuh dijual gitu. Tapi benar di online itu, gue lihat ini tuh ada yang dijual sampai 250.000 gitu ya. Nah, menurut kalian nih mau geng ARMY ya kan, gue panggilnya geng ARMY lah. Menurut kalian kenapa sampai orang mau beli ini? Karena mungkin nggak kebagian kali ya, karena akhirnya McDonald ini memberhentikan lah produk ini karena ya menyalahi protokol kesehatan katanya kan. Nah menurut kalian kenapa sih akhirnya orang ternyata ada orang yang mau membeli ini cuman akhirnya mau dijual balik lagi gitu loh. Menurut kalian dari ARMY-nya gimana nih? Jadi kan kesannya nggak menghargai BTS-nya nih ya kan, kalau kalian kan beli karena mau menghargai. Nah menurut kalian gimana? Kak Sheila dulu deh. Sebenarnya itu balik ke bisnis ya, Mak. Kalau bisnis kan pasti akan ada aja pihak-pihak yang memanfaatkan situasi gitu. Sebenarnya sih kalau dari kita ya nggak masalah sih, itu kembali ke pribadi masing-masing gitu. Kalau memang mau beli ya silakan, kalau memang enggak ya tinggal dikit aja kayak gitu sih, Mak, sebenarnya. Oh gitu. Nah
Ini nih, denger ya. Mereka tuh nggak kenapa-napa loh dari omongan kalian. Nggak emosi, nggak emosi. Yang geng ARMY yang lain yang menonton channel ini jangan emosi ya. Kita cuma ngomongin antara kita aja. Kalau kalian nanti mungkin mau komen bisa. Nah, balik lagi nih ke produknya BTS. Sela punya apa aja sih dari produk BTS ini? Sejauh ini produk apa nih, Mak? Ya ini kayak gini nih. Ini apa sih isinya? Aku nggak tahu ya isinya. Kalau hari ini Ade bawa plastik, kalau aku bawa album. Oh gitu. Coba mungkin bisa dibuka kayak gimana sih? Ini apa sih? Ini apa sih sebenarnya isinya nih? Piala atau apa gitu? Mungkin Anda bisa buka, boleh tuh coba buka. Apa sih? Ini tuh light sticks-nya mereka sih. Oh gitu. Iya, jadi setiap kayak konser gitu tuh ini dipakai. Oh gitu. Jadi kalau nyanyi-nyanyi gitu ya sampai. Iya, Oh iya, modelnya dulu yang gue tahu yang pernah ke Indonesia tuh Big Bang ya, yang pakai kayak jari-jari gitu nyala-nyala ya. Oh iya. Ini bisa nyala ya? Bisa. Oh gitu. Nah, sambil Nanda mempersiapkan tuh, Sela punya apa sih tuh? Itu apa sih? Dari Ini BTS juga tuh? Ini album mereka, Mak. Oh, album yang baru atau yang pertama kali? Ini tuh bukan. Ini yang belum lama ini, Mak. Oh gitu. Kayak gini sih isinya. Kurang lebih kayak gini. Ada photocardnya para member Oh gitu ya. Oke. dan lain-lain. Oh deh. Nah ini nih yang keren nih. Nih. Kayaknya ada yang penasaran nih. Ini loh anak-anak ARMY itu punya loh alat-alatnya gitu loh. Jadi mungkin yang agak kontra nih bisa lihat. Mereka tuh bener-bener totalitas nih mendukung BTS. Jadi nah balik lagi nih pertanyaan gue ke mungkin Pipit sama Andre dulu. Menurut kalian nih ngelihat mereka berdua ini Nanda sama Sela ini worth it nggak sih mereka tuh beli kayak gini-gini? Nah contoh mungkin kalian juga punya fans atau apa gitu, kalian masuk nih. Nah contoh misalkan kayak Pipit tuh masih nonton Korea nggak sih? Nonton Korea nggak sih? Nonton lah. Oh tetap nonton ya kan, tapi Mungkin tidak setahu kayak orang penggemar kita, maksudnya saya pun hanya misalkan mengikuti alur cerita yang bagus ya saya akan nonton, tapi tidak yang fanatik banget dengan Korea sih enggak. Oh gitu. Nah kemarin nih sempet ada di luar jalur BTS nih. Gue pengen tanya nih, lu nonton Vincenzo nggak sih? Tuh betul. Yang depan ada gitu kan? Enggak sih, Nggak karena nonton? mungkin nggak begitu suka sama ceritanya. Oh, Mungkin gitu. kayak saya pun akan nonton sesuai dengan misalkan saya lihat dulu sinopsisnya. Kalau memang oke, saya akan tonton. Kalau Andre nonton Korea nggak sih? Nonton Korea sih pernah. The Merit of apa sih? Gitulah pokoknya jangan ngomongin gitu ya. Karena itu ceritanya juga bagus. Oh, gitu. Ada beberapa film Korea itu yang emang kita juga suka. Tapi nggak yang fanatik kayak Ya. dia dua. Kayak mengumpulkan albumnya enggak sih. Kita Oh. mungkin ke alur ceritanya mungkin Iya. kayak gitu. Nggak ada masalah sih sebenarnya kalau emang dia Beli untuk tongkat, beli album. buku, setengah gitu dia mau pakai buat gimana? mungkin dia cara menghargainya. Nggak gitu. Kalau kita cukup apa ya? Tahu aja, TV tahu aja aja. pakai inflik. Oh, ya, oke. Inflik bener. Oke, nah gue balik ke Nanda Pak Sela. Kalian seberapa suka sih nonton film Korea nih? Ini di luar BTS nih. Ini udah di luar nih ya. Gue pengen tanya aja nih kalian sebagai K-popers ya kan? K-popers ya namanya. Iya. Oh iya, oke. Gue jago juga. Mungkin Maita juga penggemar. Ya gue nonton Korea sih, nonton kayak Vincenzo tuh gue suka sih, ganteng banget kayak gimana gitu ya tuh. Dan itu gue diracunin ini sebenarnya sama Sela. Sempet gue tanyain Vincenzo, itu keren banget gitu. Gue langsung kayak tahu ceritanya. Nah kalian berdua gimana? K-popers banget, nonton Korea berapa lama sih sehari misalkan? Atau dalam seminggu kalian nonton berapa film? Aku sih kalau misalnya Sabtu Minggu pasti maraton. Maraton ya? Maraton Bisa dari nonton. pagi sampai pagi kemana ya? Oke. Itu pasti kayak 1 sampai 3 atau 5 episode bisa. Oh gitu. Sela? Sama, Mak, kurang lebih. Karena Oke. memang aku tuh kan dulu basicnya bukan K-popers kan. Oh, Emang iya. dulu tuh lebih suka ke dramanya Korea, drakor banget anaknya. Jadi sama kayak Nanda sih, kalau nonton drama Korea tuh sampai dengan sekarang tuh kayak maraton, bisa sampai pagi. Oh gitu ya? Karena masih penasaran, kalau cuma 1 doang nggak cukup. Oh gitu. Nah enggak, misalkan nih kan kayak misalkan ke drama yang
seasonnya tuh per minggu gitu loh. Kalian tuh gimana sih rasanya? Kayak gue tuh kayak nggak bisa tuh nonton film yang nunggu season 5 minggu depan. Nggak mau gue nggak mau, gue nunggu sampai penuh dulu baru gue tonton. Dulu begitu, tapi nggak tahu kenapa waktu dramanya Vincenzo heboh ya. Iya, itu tuh pertama kalinya aku tuh nonton drama Korea tuh sampai kayak nungguin banget gitu loh, sama tiap minggu kan dia kan satu minggu kan. Itu nungguin banget. Cuma itu salah satu gitu. drama. Lu tanya sama yang belakang nih, lu pernah lu ada judul nggak sih yang lu tahu yang lu nonton? Nih judulnya aja deh, kira-kira lu bisa menyebutkan nggak kira-kira Andre atau Fitri? My Sekretaris apa sih dia? Lupa deh. Sekretaris Kim. Oh, itu iya. udah Ya gue sempet tahu juga Oke, sih. itu maksudnya itu mungkin bisa sama, bisa maraton itu dari hari Minggu itu full gue depan TV, nggak mungkin nggak depan TV. Oh, Gitu. jadi termasuk K-popers K-pop, juga lah ya. tapi mungkin kalau untuk boy bandnya enggak. Oh enggak ya. Andre, lu nonton film apa? Ya itu tadi. Enggak sih. Cuman yang Iya. Merit of Divorce itu ya kalau nggak salah sih ya. Gue kayaknya tahu juga ini judulnya. Jonyunga. Yang dokter apa ya? Ji Samsu apa? Karena kita nggak ngikutin banget, jadi Oke. ikutin alur ceritanya aja. Iya. Tapi nih kalau misalkan nih tiba-tiba nih kan dari ARMY nih mau bikin yuk ajak misalkan kayak ada konser BTS nih, terus kalian mau diajak, kalian mau nggak? Boleh-boleh aja sih. Boleh, mungkin tapi kita di dalam situ kita nggak ngerti. Iya, nggak ngerti. Jadinya kita kayak mungkin kayak selama- bingung, bingung. karena kita nggak tahu lagunya, nggak tahu orang, mungkin pada teriak, kita juga main, diem. Oh gitu ya. Oke. Nah, kita baca doa kenapa pada kesempatan gitu. Oke, gue tanya nih sama Sela Mananda, kalau misalkan BTS konser nih di Jakarta lah ya, kita kan Jakarta ya. Kalian mau nggak sih beli tiketnya? Pasti. Mau banget, pasti. Mau banget. Walaupun dengan dulu nih, gue juga pernah punya temen sih ya kan, kayak waktu itu konsernya dulu Big Bang lah ya, dia tuh sampai nginep gitu loh di Ancol gitu, sampai nungguin tuh konter buka gitu, sampai segitunya nggak sih kalian? Iya pasti. Iya pasti. Pasti ya? Karena kalau kita misalnya datangnya ke Ah. gitu, pasti kita kan dijadiin di belakang. Oh gitu? Iya, walaupun udah ada tiket, tapi tetap yang antri duluan yang bakal. Oh gitu? Oh jadi ini misalkan kayak bikin podium gitu, kalian tuh nggak mau di podium? Podium. Misalkan nih kan lagi nonton konser, dia tuh di tengah-tengah, terus kayak ada kan kayak VIP, atau kalian tuh maunya yang di bareng-bareng di Festival. tengah-tengah festival gitu, atau maunya yang duduk tenang, liatin dari jauh gitu? Sebenarnya sih pengennya festival, tapi kan pasti rebutan Tergantung susah banget. tergantung budget sama budget juga sih ya, kecepatannya sama sih. kecepatan. Nah di klub ARMY ini ada nggak sih kayak misalkan nih si siapa BTS mau ngeluarin apa sampai segitunya nggak sih di dalam klub ARMY itu? Iya, Oh pasti gitu ada. ya? Nah dalam klub ARMY itu gabungan dari semua negara atau cuma di Indonesia? Kalau ada beberapa yang gabungan. Ada yang gabung, ada yang per negara. Kalau di Indonesia tuh namanya Indomie ya. Indomie. Oh gitu. Indo Indo Oh ARMY. Indo ARMY. Gue dengerin Indomie. Indomie Indomie ya, keluar langsung sama- itu ya kan. Oh jadi Indomie itu Indo ARMY gitu ya. Oh iya oke. Nah pertanyaan terakhir nih buat BTS banget ya kan, K-popers. Nah apa sih harapan kalian sama ARMY yang ada, klub ARMY kalian ini gitu? Maksudnya kan kadang ada nih yang kayak terlalu memaksakan diri nih, contoh lah ya misalkan teman-teman yang dia tuh emang suka K-pop tapi dalam tanda kutip dia nggak punya dana tapi dia memaksakan itu. Apa sih saran kalian buat teman-teman di luar yang mungkin ya kalian enak punya duit bisa beli, nah gue nggak bisa gitu. Apa sih saran kalian? Kasih dulu. Kalau saran aku sih jangan dipaksa. Nanti aja kumpulin uangnya, baru nanti beli sesuatu yang emang kita bisa beli dengan uang sendiri. Jangan sampai nyusahin orang tua, Ya, terus betul. nipu Heeh. buat beli barang. Terus ya pokoknya kumpulin uangnya aja dulu, baru kalau misalnya udah ada baru bisa beli. Ya, betul. Jangan sampai nyusahin orang lain Ya. atau apalagi nyusahin diri sendiri. Ya, betul. Nah, kira-kira nih McD bakal buka lagi nggak sih nih si BTS ini atau kemarin aja nih? Kira-kira nih menurut ARMY ini nih, kita bongkar aja nih, kita bongkar ya kan? Siapa tahu lu mau beli kan berdua, ya kan? Kameramen juga mau beli kan, pasti loh ya kan? Project ini sebenarnya
project. Nah, ini sebenarnya ini ya off the record harusnya ya kan, tapi udah dibuka biar teman-teman yang nonton channel kita ini tahu gitu loh, sebenarnya mau dibuka lagi nggak sih sebenarnya si McD ini bakal jualin lagi nggak sih? Tutup. Karena pasti apa Indomie tadi kan, Indomie itu pasti ada yang belum kebagian ya kan? Sebenarnya projectnya mereka ini harus sampai sebulan, Hmm. gitu. Cuma karena kemarin kan ada Kejadian lah ya. Ditutup sementara 3 hari. Tapi setelah itu nanti akan dilanjutkan kembali. Ya mungkin dengan SOP yang lebih teratur kali ya gitu. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol agak lama nih kan, agak panas juga sebenarnya kan ngomongin yang pro dan kontra. Nah, terima kasih buat obrolannya di podcast Mak Rempong ya kan. Semoga kita bisa ketemu lagi nih ngobrol-ngobrolin yang lain ya kan. Nggak cuma BTS tapi mungkin nanti siapa lagi lah ya kan. Mungkin kita mau ngomongin siapa lagu es krim itu lah kan, gue cuma tahu lagunya tapi gue nggak tahu siapa ya kan. Blackpink. Nah, Blackpink ya siapa tahu kan. Nah, K-popers pasti akan senang juga ya kan, atau teman-teman yang K-popers di luar sana akan nonton channel kita untuk mungkin suatu saat kita akan ngebahas Blackpink. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih, Ya,